didukung oleh Selamat malam pemirsa, memasuki 81 tahun Indonesia Merdeka tahun ini, kini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara perekonomian besar di dunia. Menjadi anggota G20 dan BRICS, GDP nominal Indonesia ada di peringkat 14 dunia. Namun GDP atau PDB per kapita Indonesia belum setinggi ranking GDP nominalnya. Apa yang harus dilakukan Indonesia agar GDP per kapita rakyat Indonesia bisa sejajar dengan GDP nominal, bahkan bisa menjadi negara berpendapatan tinggi dunia? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Pemirsa, malam ini spesial adalah perspektif besar di atas topik hangat setiap pekan. Kita mendalami masa depan ekonomi Indonesia dengan menyajikan data dan rekomendasi apa yang harus dilakukan Indonesia agar bisa menjadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi dunia di tahun 2045. Pisau utama yang akan menjadi alat bedah analisis diskusi malam ini adalah laporan The Enterprising Archipelago Propelling Indonesia's Productivity yang dirilis oleh lembaga riset dunia McKinsey Global Institute. Dan kami mengundang ke studio co-author dari laporan ini dan juga Presiden Direktur McKinsey Indonesia, Filia Wibowo. Bu Filia, selamat malam. Selamat malam, Bang Terima kasih Leo. sudah hadir ya. Terima kasih. Ini sesuatu yang sangat jarang kita melihat ada laporan McKinsey Global Institute, Iya, betul begitu ya? betul. Pertanyaannya begini Bu, nah, kalau kemudian kita ingin jadi negara berpendapatan tinggi, itu seperti apa yang harus kita lakukan? Lalu bagaimana kita mencapainya? Mungkin Ibu bisa menjelaskan data-data dari laporan ini. Boleh, saya share outline-nya. Iya. Oke. Terima kasih, selamat malam semuanya. Jadi pertanyaannya tadi kan Bang Leo, bisa nggak Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2045 gitu ya. Nah, mungkin kupas fakta-faktanya dikit gitu ya. Kalau kita ingin menjadi Indonesia berpendapatan tinggi di tahun 2045, berarti pertumbuhan ekonomi kita itu harus 5,4% per tahun konsisten sampai 20 tahun ke depan. 5,4% per tahun? Per tahun konsisten dalam 20 tahun ke depan. Oke. Ya, minimal. Ya. Nah, pertanyaannya untuk mencapai itu bagaimana? Karena kalau kita lihat ya sebenarnya pertumbuhan kita juga 4-5% lebih sekarang gitu ya, kira-kira gitu ya. Kita bedah dalamnya karena memang kita punya demographic dividend, tapi kan nggak selalu ada di sana ya. Makin lama kan itu akan makin mengecil. Jadi kalau komponen yang dari demographic dividend itu makin mengecil, berarti produktivitas kita harus meningkat 1,6 kali lipat. Dari sekarang? Dari sekarang. Oke. Jadi bukan hanya atasnya, tapi bawahnya dalamnya harus berbeda. Gitu ya, nanti saya cerita angkanya gitu ya. Terus ada yang bertanya kalau 20 tahun mungkin atau enggak, yang kita lakukan waktu itu kita coba lihat-lihat ke negara-negara lain. Kita bandingkan? Kita bandingkan gitu ya. Ada nggak sih yang mencapai dari level GDP kita sekarang, terus jadi high income ekonomi dalam kurun waktu 20 tahun lah kira-kira ya. Jadi kurang lebih waktu kita lihat datanya 15-30 tahun. Kita lihat halaman berikutnya ya, ada datanya juga soalnya gitu ya. Baik. Nah, di halaman berikut ini kita melihat berbagai negara. Jadi kalau mereka mulai tahun ke-0 itu GDP-nya kurang lebih setara dengan kita lah ya, tahun 2023 di sini gitu ya. Terus kita plot berapa tahun nih sampai mereka mencapai pendapatan tinggi gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini mungkin yang salah satu yang paling cepat tuh Korea Selatan. Oke. Ya, ini kira-kira di 13-14 tahunan lah. 13-14 tahun menjadi pendapatan tinggi. Dari starting point-nya sama-sama kita. Ya. Terus kita lihat mana lagi, Cina ya, Tiongkok gitu kan ya. Kira-kira di sinilah 15 tahunan gitu ya, hampir pendapatan tinggi. Terus lagi kalau ke sini, ada lagi Chile gitu ya. Chile di mana sekitar 27-25 tahunan lah. Sudah pendapatan tinggi ya? Sudah pendapatan tinggi gitu ya. Turki by the way di mana, nah ada yang lebih juga gitu ya. Tapi Turki memang kenaikannya cukup tinggi di sini gitu ya. Jadi kalau kita lihat mungkin nggak dari benchmark
Mungkin aja sih, Bisa, ya? karena ada negara yang sudah mencapai itu dalam kurun waktu 15 sampai 30 tahun, gitu ya. Nah, terus pertanyaannya kan bagaimana? Betul, gitu caranya. Caranya bagaimana? Nah, ini saya ingin bicara tentang next slide ini tentang GDP tadi, gitu ya, karena ini sesuatu yang penting. Saya mulai dari tengah dulu ya, boleh gitu ya. Jadi kalau kita lihat historical pertumbuhan ekonomi Indonesia, katakan 2000 sampai 2023, gitu ya, 4,9%. Kita lihat komponennya, 1,8% ini adalah pertumbuhan yang datang dari tenaga kerja yang bertambah, gitu ya. Sekitar 3% dari produktivitas. Kalau kita proyeksikan ke depan, yang pertumbuhan tenaga kerja kan melambat, ya. Katakan ini kalau tidak terjadi apa-apa, tetap di 3,1, pertumbuhan tenaga kerja melambat, kita bisa turun ke 3,6%. Pertumbuhan ekonominya? Iya. Karena itu, kalau kita ingin pertumbuhan tetap tadi kan targetnya 5,4% minimal per tahun. Selama 20 tahun? Selama 20 tahun, gitu kan ya. Berarti elemen ini kan nggak bisa dihindari. Berarti elemen yang terkait dengan produktivitas harus paling nggak 4,9%. Produktivitasnya harus dinaikkan? Dinaikkan. Ke 4,9. Nah, ini 3,1 ke 4,9 naiknya kan 60% ya. Lumayan itu. Lumayan gitu ya. Jadi bisa nggak ada ekonomi yang bisa gitu ya. Tapi syaratnya apa? Pertumbuhan produktivitas. Produktivitasnya harus meningkat. Ya. Nah, dari mana? Pertanyaannya kan begitu gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dari mana? Nah, di dalam riset kita itu title-nya, judulnya Enterprising Archipelago. Kenapa? Karena kita melihat pertumbuhan itu harus datang dari enterprises, perusahaan. Perusahaan yang mana kecil, menengah, besar itu harus lebih banyak dan lebih besar. Kita lihat harus 3 kali lebih banyak dan 2 kali lebih produktif. Gitu semuanya? Ya. Semuanya, gitu ya. Terutama yang menengah dan besar. Gitu 3 kali ya? 3 kali. Baik. 3 kali. Nah, kenapa? Karena dengan cara itu pertumbuhan bisa sustainable. Karena kalau kita lihat misalnya kita pekerja gitu ya. Pertanian kalau produktivitasnya makin besar biasanya harus perlu teknologi, mekanisasi. Betul. Berarti kan orang yang bekerja di pertanian naturally akan lebih sedikit. Berkurang. Gitu ya. Nah, itu harus kemana? Berarti kan harus diserap oleh perusahaan yang lebih besar. Gitu ya. Dan kalau kita menghitung supaya pertumbuhannya sustainable, berarti kita lihat perusahaan yang non pertanian harus share-nya yang menengah dan besar itu 50%, saat ini masih 23%. Wah, 2 kali lipat lebih ya? 2 kali lipat ya. Jadi itu yang kita butuhkan gitu ya. Nah, untuk mencapai itu, kenapa kita kan memang selalu pengen seperti ini dari dulu gitu ya. Jadi kalau kita proyeksikan ke depan supaya target produktivitas kita sukses, itu apa sih yang perlu ada di tempat ya. Jadi report kita di halaman ini mengupas itu bahwa intinya adalah kepercayaan kita dalam report, kalau suatu perusahaan tumbuh, tentunya investasi masuk, modal masuk, keterampilan pekerja meningkat, lalu produktivitas jadi, gitu ya. Kalau kita bedah-bedah dari McKinsey Global Institute, kita bilang bahwa ada 5 modal atau 5 types of capital kalau di reportnya, gitu ya. Modal finansial tentunya perlu, gitu ya. Tapi finansial saja apakah cukup? Tidak cukup karena kita perlu modal SDM, sumber daya manusianya dari segi pendidikannya, dari segi skill shiftingnya. Karena dunia berubah, dunia nggak standstill, berarti kita harus invest tentang shifting the skillsnya bagaimana. Modal kelembagaan, jadi ini sebenarnya semua kebijakan-kebijakan dari institusi yang selaras tentang investasi, tentang resource, tentang raw material dan lain-lain. Infrastruktur tentunya karena transport, logistik itu kan mempengaruhi cost dari perusahaan. Last but not least, bagaimana kita menguatkan modal entrepreneurial. Jadi orang-orang yang entrepreneur ini tidak hanya sampai di skala kecil gitu ya, tapi bisa lulus ke skala menengah, skala besar, dan punya aspirasi untuk ya tadi yang 3 kali lipat. Begitu. Seperti itu ya. Tapi apakah memang hal-hal ini saja yang akan mempengaruhi pendapatan tinggi Indonesia? Kita akan membahasnya di bagian berikut, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini.
Ya, pemirsa, bersama saya di Studio 1 Metro TV malam ini telah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama tadi adalah Ibu Filia Wibowo dan yang kedua adalah Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Mari LK Pangestu. Bu Mari, selamat malam. Selamat malam, Leo. Terima kasih telah hadir. Bu Filia juga selamat malam, kembali lagi duduk. Tapi saya ingin bertanya ke Bu Mari dulu. Bu Mari tadi mengikuti penjelasan dari McKinsey, dari Bu Filia, soal produktivitas. Ibu sudah mengemban sekian jabatan pemerintahan sebelum ini. Bagaimana Ibu melihat soal produktivitas di Indonesia ini, terutama sejak ya orde baru, orde reformasi ini berjalan? Bagaimana, Bu? Ya, intinya kalau kita lihat ke belakang ya, kita bisa lihat peran produktivitas dalam pertumbuhan kita itu sangat penting. Jadi waktu tahun 80-an ya, jadi era Soeharto, waktu harga minyak dari tinggi kemudian drop, Indonesia kan sangat tergantung kepada minyak ya. Betul. Waktu itu. Terjadi program reformasi atau diregulasi yang cukup masif ya, selama beberapa tahun, tapi cukup masif, termasuk merumahkan bea cukai pada waktu itu, masuk SGS dan lain sebagainya. Tapi reformasi struktural itu merubah struktur, jadi reformasi struktural terjadi karena kita memang harus diversifikasi dari ketergantungan kepada migas kepada non migas. Waktu itu sekitar 80% dari penghasilan devisa kita, dari anggaran kita itu dari migas. Jadi memang ada krisis, kemudian ada diregulasi yang dilakukan, dan selama itu terjadi peningkatan investasi, pertumbuhan kita tuh 7-9% pada waktu itu. Investasi naik, ekspor naik, penciptaan lapangan pekerja terjadi ya, dan kita mengambil kesempatan pada waktu itu untuk meningkatkan sektor manufaktur, ekspor di dalam sektor manufaktur, garment, tekstil, elektronik, footwear, semua itu pada waktu itu. Ya, kemudian terjadi Krismon. Iya, 97-98. Krismon sempat tentunya anjlok, dan setelah Krismon apa yang terjadi adalah sektor manufaktur tumbuhnya lambat, bahkan mencapai peaknya di tahun-tahun itu, dan kemudian turun, dan productivity turun. Ya, waktu zaman diregulasi 80-an itu mungkin productivity sekitar 45, turun ke 23 ya, 23% ya, dengan terjadinya setelah terjadi pelambatan sektor manufaktur, banyak yang menggunakan istilah premature deindustrialization. Itu penyebabnya adalah ya kita akhirnya beralih ke sepertinya sebetulnya kembali kepada zaman yang sebelumnya, tapi komoditasnya aja yang berbeda. Kita rely on commodity boom, plus juga consumption, domestic consumption growth, bukan kepada investment dan productivity di bidang non SDA. Jadi itu yang terjadi, dan kita belum setelah Krismon kemudian masuk ke zaman reformasi pertama, terjadi juga kenaikan dalam productivity karena terjadi diregulasi lagi. Jadi di awal pemerintahan SBY, setelah makro sudah stabil, setelah Krismon di zaman Megawati, masuk ke zaman SBY, kita melakukan berbagai reformasi dan terjadi peningkatan productivity kembali, dan investasi naik, ekspor naik. Tapi dasarnya bisa kelihatan ya, reformasi struktural yang berbasis diregulasi dan structural reforms ya. Tapi tidak terlepas dari macro stability. Jadi itu cerita sejarah Indonesia sampai dengan saat ini. Jadi kalau kita ke saat ini, seperti yang tadi disampaikan oleh laporan McKinsey, memang kalau kita ingin bertumbuh untuk mencapai ekonomi Indonesia emas di 2045, kita harus tumbuh di atas 5% kan. Bahkan minimum 5,4. Apalagi kalau ingin 8%. Kuncinya adalah menurut hemat kami adalah investment, tapi tidak hanya investment, tapi investment yang akan juga meningkatkan productivity. Kalau kita lihat sudah banyak orang yang mengatakan industri kita ini menghadapi tantangan yang serius, Bu Mari. Bagaimana kemudian peran dari perusahaan enterprise, karena laporan McKinsey kan juga mengatakan bahwa the enterprising archipelago. Bagaimana kemudian Bu Mari melihat tantangan untuk membesarkan perusahaan ini, usaha ini seperti apa, Bu? Ya, ini memang bolak-balik ya, menjadi pertanyaan. Pertama mungkin
apakah antara swasta dan BUMN misalnya. Ya, harusnya sih antara swasta dan BUMN menghadapi istilahnya framework competition yang sama ya. Ada saatnya kalau masih ingat di dalam pemerintahan Jokowi yang swasta merasa di crowd out oleh BUMN, terutama di infrastruktur ya. Akhirnya ya gimana kita membalance. Nah kalau di pemerintahan ini juga kita juga harus itu satu pertanyaan besar lah. Pertama adalah menurut saya competition framework yang sehat gitu ya, bahwa apakah itu BUMN atau yang besar menghadapi yang menengah, kecil dan apalagi yang mikro, itu bagaimana menjaga persaingan yang sehat ya, dan itu terkait dengan transparansi, level playing field, peraturan-peraturan yang jelas dan seterusnya ya. Terus kedua, bagaimana angka menunjukkan baik di McKinsey report maupun angka-angka lain menunjukkan sebetulnya di Indonesia itu kalau kita lihat angka dari perindustrian ya, survei industrinya BPS, itu kelihatan bahwa yang saat ini banyak perusahaan di tengah itu yang menurun jumlahnya. Yang naik itu yang besar, tetapi yang besar ini adalah yang produktivitinya rendah, ya. Terus yang tumbuh juga yang kecil-kecil ini, kecil menengah yang tumbuh. Tapi yang mid size inilah yang kelihatannya tidak bisa bertahan dan berkurang. Padahal yang lebih kecil itu lebih produktif. Lebih produktif. Jadi ini ada pertanyaan sih, apakah ini karena competition environment-nya nggak baik? Kenapa yang besar ini yang tidak produktif justru survive? Apakah ada isu daya saing atau ada isu apa gitu ya? Ini perlu diteliti. Tapi intinya kalau kita ingin terjadi adalah perusahaan formal sektor di sektor manufaktur maupun bukan di manufaktur ya. Saya merasa sektor-sektor lain seperti jasa-jasa, even pertanian itu juga harus meningkat dari segi jumlah perusahaan yang kompetitif, capable, mempunyai teknologi dan bisa meningkatkan productivity dan yang penting menyerap tenaga kerja. Bu Filia, Bu Mari sudah melihat bagaimana produktivitas. Tapi kalau kita bicara tadi ya, data yang McKinsey laporkan, itu kan ada pertumbuhan. Bagaimana kemudian harus mencapai dalam 20 tahun rata-rata minimal 5,4%. Bagaimana McKinsey melihat supaya kemudian Indonesia bisa mencapai itu, atau bahkan lebih tinggi lagi? Tadi seperti kata Bu Mari, lebih tinggi ya lebih baik. Bagaimana Bu? Sangat setuju dengan Bu Mari sih intinya gitu ya. Yang kita highlight waktu kita melakukan benchmark, kita nggak cuma melihat benchmark dari pertumbuhan GDP dan jumlah tahunnya saja. Kita juga melihat proporsi perusahaan, Bang Leo gitu ya. Waktu kita lihat proporsi perusahaan, tadi saya sempat sebut perusahaan yang medium dan large di Indonesia itu 23% dari total, yang menyerap tenaga kerja 23% dari total, kurang lebih gitu ya. Kalau kita lihat di ekonomi-ekonomi lain, yang di sini tuh bisa menyerap 50% lebih tenaga kerja gitu ya. Kenapa ini kaitannya dengan informal ekonomi? Kalau perusahaan yang medium dan large itu, yang large makin produktif. Jadi benchmark kita melihat yang besar pun bisa 2 kali lipat lebih produktif, yang medium jumlahnya bisa 3 kali lebih besar dan juga 2 kali lebih produktif. Yang small seperti itu juga, produktivitas kita akan lebih sustain gitu ya. Dan juga orang yang masuk ke lapangan kerja itu bisa masuk ke lapangan kerja yang lebih formal gitu ya. Yang kemudian tentunya kalau ada sisi upskilling dan lain-lain juga bisa masuk ke sana gitu ya. Jadi kita melihat kalau mau yang tadi itu untuk meningkatkan produktivitas, enterprise, perusahaan itu at the core. Setuju sekali dengan Bu Mari, yang besar harus lebih produktif, yang medium harus lebih banyak dan lebih produktif. Tantangannya untuk bisa membuat ini ya, tantangan terbesar ya, yang kita hadapi saat ini tuh apa? Apakah misalnya tadi kan ada 5 modal ya, apakah memang modal keuangannya atau modal manusianya? Banyak orang mengatakan sumber daya manusia Indonesia harus ditingkatkan lagi, atau apa kalau McKinsey lihat? Kami lihat memang betul-betul 5-5-nya sih ya, kalau boleh. Ya? Iya, kalau tanya Bu Mari ditambahin 1 lagi jadi 6 nih, gitu kan katanya ya. Nanti boleh tanya Bu Mari yang ke-6 gitu ya. Kalau 5-5-nya dari sisi financial capital, kita banyak saving di Indonesia, tapi apakah ada investment? Gitu ya. Jadi itu tantangan. Investment berarti kan masuk ke trust gitu ya, dan peluang untuk investasi juga gitu ya. Human capital setuju dengan tadi yang Bang Leo bilang gitu kan. Jadi
investasi di dunia pendidikan sehingga orang yang memang diproduksi dari sistem pendidikan itu memang sesuai fitnya. Baik. Orang yang dalam pekerjaan pun mendapat tantangan, gitu ya, karena dengan AI, dengan situasi politik, dengan situasi sustainability dan lain-lain, itu juga framework of thinkingnya berbeda. Jadi reskilling buat kita juga sesuatu yang menjadi hal yang penting. Jadi kita nggak hanya ngomongin vokasi, tapi reskilling. Reskilling itu bukan berarti tiba-tiba semua masuk S2 lagi, tapi resertifikasi gitu ya. Kita lihat di negara-negara, di Singapura itu cukup intens ya, Bu Mari, untuk enterprise in Singapura dan lain-lain. Jadi itu tadi yang mengenai orang gitu ya. Kelembagaan, aturan-aturan perlu dipikirkan secara komprehensif dan konsisten, ya. Karena kalau perusahaan mau bertumbuh kan, ya aturan tentang finansialnya, aturan tentang supply chain-nya misalnya, ya, aturan tentang tenaga kerjaannya itu harus semua nyambung gitu ya. Pertanyaan besar berikutnya juga Bu Filia, Bu Mari dan pemirsa, bagaimana kemudian dengan middle income trap, karena itu sering kita harus antisipasi. Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Bu Mari, kalau kita bicara kelas-kelas, middle class itu selalu dibilang menjadi tulang punggung. Dan kalau kita bicara soal middle class juga ada ancaman middle income trap, katanya begitu Bu. Bagaimana Ibu melihat Indonesia bisa memperkuat middle class-nya yang saat ini jumlahnya memang berkurang Bu, tapi juga kemudian mengangkat juga kelas dari middle ini. Bagaimana Bu? Ya, intinya sih kalau kita ini sudah banyak sekali dibahas ya, mengapa terjadi middle income, turunnya kelas middle income. Itu terjadi sebelum COVID pun sudah terjadi, tapi COVID memang agak membuat itu memperdalam ya. Intinya sih terkait dengan yang tadi kita bahas ya, tidak terciptanya formal sector jobs dengan pendapatan yang cukup tinggi, sehingga akhirnya mereka drop kelas ya. Apalagi setelah COVID itu memang banyak pekerjaan di sektor formal yang berkurang. Akhirnya mereka beralih ke sektor informal. Dan itu bisa bisnis perorangan gitu ya, tapi income-nya tetap lebih rendah ya. Jadi dari segi income dan kesempatan bekerja dan decent job, decent wage itu berkurang ya. Jadi kembali lagi kepada yang kunci utamanya, bagaimana kita tingkatkan investasi dan productivity dan pertumbuhan di sektor-sektor manufaktur maupun yang lain, dan di perusahaan-perusahaan yang menengah besar maupun yang kecil, untuk bisa terjadi penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi itu secara umum lah ya. Tapi di luar itu saya rasa middle class juga menghadapi increasing cost of living ya. Apakah itu inflasi, barang-barang menjadi lebih mahal, dan just cost of living dari segi dia mungkin harus kalau bisa beli rumah atau sewa rumah jauh sekali dari tempat pekerjaannya. Dan jadi ini bagaimana peran dari urban ya, urban sector untuk bisa menyediakan amenities yang layak untuk middle class. Nah, apakah itu dari pemerintah daerah ataupun bagaimana, ini perlu dipikirin, karena kalau tidak ya housing, schooling, health itu semua menjadi beban untuk middle class untuk bisa mempunyai hidup yang layak. Jadi ini di luar aspek income-nya sih kalau menurut saya. Jadi kembali lagi kunci utamanya adalah creation of decent jobs ya. And that is linked to increasing investment and productivity. Belum lagi bagaimana mengatasi peningkatan yang cukup besar ya di sektor informal. Ya. Itu kenapa Bu? Kemudian maksud saya begini, bagaimana Indonesia bisa meningkatkan pekerjaan formal? Ya tentunya dengan investasi. Tapi kuncinya itu apa supaya kemudian ya formal jobs ini lebih banyak, orang akan larinya ke situ?
Ya, intinya ini memang pertanyaan yang sudah lama kita bahas ya. Dulu waktu saya mulai jadi ekonom, sektor informal itu 70% dari jumlah tenaga kerja kita. Sekarang sedikit membaik 60%, tapi masih tinggi ya. Masih 60%. Masih tinggi. Dan istilahnya di Indonesia itu hanya orang kaya sih yang nggak bisa bekerja. Ya nggak usah kerja. Okay. Kalau kita nggak punya apa-apa ya mau nggak mau kita harus kerja. Bekerja. Even kalau kita kerjanya tuh hanya apapun yang kita bisa untuk makan hari itu gitu ya. Jadi ini yang menjadi tantangan terbesar. Jadi kalau kita refleksi kepada pengalaman banyak negara lain, kita sudah sering meneliti ini. Pertama adalah legal identity dari seseorang ya. Seseorang itu bisa juga usaha mikro ya. Nah, ini kita sebetulnya di Dewan Ekonomi Nasional di bawah pimpinan Pak Luhut sedang melakukan ini juga program pemerintah yang cukup besar namanya GovTech, digitalisasi dari pemerintah. Dimulai dengan yang disebut digital ID. Jadi digital identity kita di-link ke digital ID. Ini dilakukan di India. India yang mungkin paling successful dalam hal ini. Dengan demikian kita bisa track ya. Dan kita bisa dia punya legal identity, dia punya ID digital ID yang unik. Kalau kita memberi bantuan sosial, kita bisa langsung memberikannya secara digital dan tetap tepat sasaran, dan kita juga bisa menilai, mengevaluasi program itu tepat sasaran nggak sih, dan apakah dia menggunakan yang bantuan itu dengan benar. Kalau tidak benar ya artinya mungkin bantuan lain yang diperlukan. Gitu kan. Jadi dan itu juga bisa dilakukan untuk perusahaan. India juga melakukan digital registration dari semua perusahaan. Jadi itu mungkin next stage-nya. Bu Filia, untuk middle income trap, McKinsey kan menyoroti khusus. Bagaimana Indonesia bisa keluar dari jebakan itu? Iya, tadi saya tertarik tentang kita tadi berbicara tentang company ya, company size itu intinya di situ. Pertanyaannya mungkin di sektor apa ya, gitu ya. Nah, dalam report kami juga kita melakukan benchmark berbagai sektor, Bang Leo. Jadi kita lihat misalnya kalau sektor resources, sektor manufacturing, agriculture, services gitu ya. Karena tidak hanya produktivitas, tapi penyerapan tenaga kerja kan. Tadi seperti Bu Mari bilang, sehingga tercipta lapangan kerja yang berkualitas gitu ya. Kalau kita lihat benchmark berbagai negara, itu natural sector itu bisa beda-beda arahnya gitu ya. Natural resources semakin produktif, apakah penyerapan kerjanya makin tinggi? Ada, tapi mungkin sedikit dan lebih banyak yang di-skilled gitu ya, karena kan memang caranya begitu gitu ya. Agriculture tadi kita sempat bicara agak terbalik, semakin produktivitas tinggi, mekanisasi teknologi, penyerapannya maka lebih rendah gitu ya. Kita lihat ke manufacturing betul, karena produktivitas makin tinggi, penyerapan juga bertambah gitu ya. Tapi saya ingin ingatkan juga sektor services, Bang Leo, karena services ini kita lihat yang paling tinggi serapan tenaga kerjanya kalau produktivitasnya makin tinggi, gitu ya. Tapi dengan catatan satu, kalau kita melihat, kita buka sektor services di Indonesia, kita benchmark gitu ya, di kita itu produktivitasnya masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Untuk services? Untuk services, termasuk dengan negara tetangga kayak Thailand gitu ya, untuk hal-hal yang menurut kita, wah saya pecinta tourism di Indonesia gitu kan ya, kok ini lebih rendah gitu ya. Dan kalau dilihat memang PR-nya services bisa menciptakan 70% dari tenaga kerja masa depan, tapi mungkin modernisasi services ya. Jadi tadi Bu Mari menyentuh digital, saya juga ingin menyentuh digitalnya gitu kan ya. Bagaimana? Karena services itu kan berbagai tempat, berbagai tenaga kerja, upskilling at scale itu kan butuh sesuatu yang masif gitu ya. Standar harus sama tingginya di berbagai tempat. Jadi services mungkin salah satu kunci yang kita bisa lihat juga gitu ya untuk escape middle income trap. Tapi modernizing tourism, wholesale, retail trade gitu ya, sehingga produktivitasnya lebih tinggi, lebih konsisten. Dan itu juga kalau dilakukan dengan baik, sebenarnya tadi yang mengenai reskilling, upskilling gitu ya, karena negara-negara yang penduduknya mulai menua sebenarnya kan butuh banyak services ya, fisioterapi dan lain-lain gitu ya, sektor-sektor kesehatan. Itu juga hal-hal yang menjadi peluang kita untuk membantu semua orang keluar bersama dari middle income trap. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian pertumbuhan
yang harapannya ditunjang oleh manufaktur tadi, Bu Filia, Bu Mari, itu juga bisa berkelanjutan. Apa yang harus Indonesia miliki, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Bu Mari, kalau kita bicara tadi McKinsey Report 5,4% harus tumbuh minimal dalam 20 tahun. Untuk bisa mencapai itu bahkan lebih tinggi, apa yang Bu Mari lihat harus dilakukan oleh bangsa Indonesia? Ya, intinya message pertama, kita sedang menghadapi banyak ketidakpastian dalam dunia ya. Yeah. Jadi di jangka pendek kita harus menjaga kestabilan dulu sebelum kita memikirkan pertumbuhan. Tetapi di jangka menengah kita harus memikirkan pertumbuhan yang kita bisa pertahankan di 5,4 minimum untuk 20 tahun ke depan. Dan itu memerlukan reformasi struktural. Ya. Jadi itu ada program-program reformasi dan investasi dalam 5 capital yang tadi disebut ya. Jadi kalau di jangka kedua, message kedua adalah bagaimana kita melakukan reformasi struktural yang berkelanjutan. Ya. Mungkin tadi saya setuju dengan 5 capital yang disebut di report McKinsey. Yeah. Memang harus ada financial capital, harus ada investasi di human capital dan teknologi juga ya. Dan ini memang keberhasilan dari tadi Korea dalam 14 tahun itu dia sangat memperhatikan itu. Ketiga adalah tentu yang disebut kelembagaan itu adalah iklim yang kondusif untuk investasi, untuk swasta, untuk perusahaan-perusahaan yang kita harapkan berkembang tadi dan meningkatkan formal sector itu harus bisa dijaga ya. Itu kan kepastian hukum, diregulasi, reformasi, kemudian enabling hard and soft infrastructure. Soft is human capital, hard is infrastructure. Ya. Kemudian entrepreneurship ya. Jadi investing in healthy, competitive dunia usaha itu penting. Saya ingin menambahkan yang keenam tadi ya, yang namanya natural capital. Mengapa? Karena saat ini competitiveness itu ditentukan bukan hanya dari kita paling kompetitif, kita paling murah membuat productionnya, tetapi juga how sustainable we are. Ya, jadi sekarang eksportir kita pun sudah dipertanyakan. Kamu tuh pakai sustainable productionnya seperti apa nih? Green label itu jelas ya. Ya, dan ujungnya itu green energy. Jadi transition energy itu sebetulnya menjadi keharusan ya. Dan kalau kita tidak memperhatikan natural capital, ini kita negara yang sangat kaya dengan natural capital. Itu juga akan menurunkan pertumbuhan di kemudian hari ya. Jadi ini dari segi luasan besarnya ya. Message ketiga, bagaimana kita kalau kita refleks kepada perbandingan dengan negara-negara lain tadi yang ditunjukin, salah satu yang di luar tadi capitalnya adalah keberlanjutan policy secara konsisten untuk jangka waktu yang cukup lama. Karena seperti investment in human capital itu perlu waktu untuk bisa ada buahnya kan. Jadi jangan terjadi perubahan kebijakan maupun arah kebijakan dengan siklus pemilu gitu loh ya. Harusnya minimal 10-20 tahun itu kita harus mempunyai arah kebijakan yang jelas dengan tujuan reformasi struktural, meningkatkan produktivitas dan mencari new sources of growth dari segi sektor, dari segi cara bekerja, dan ada satu hal lagi yang menantang kita, teknologi, ya, disruption dari teknologi yang bisa mengurangi pekerjaan. Itu juga harus bisa diatasi, dan di area mana lagi teknologi itu akan menciptakan pekerjaan ya. Dan message terakhir, kita ini negara kaya loh. Kita negara kepulauan yang sangat kaya, kita punya sumber daya alam, kita punya pasar yang besar, kita punya demographic bonus, dan kita punya kreativitas yang luar biasa. Jadi sebetulnya sangat bisa kita mencapai Indonesia emas bila mana kita benar-benar tekuni dan mengerjakan PR-PR tadi. Baik, Bu Filia, detailnya seperti yang tadi disampaikan Bu Mari, detailnya seperti apa McKinsey melihat
itu akan bisa dicapai, Bu? Kalau waktunya 2 jam lagi masih yang bercanda gitu kan ya. Tapi sangat setuju ya, walaupun belum ngomongan sama Bu Mari, tapi banyak yang kayaknya sangat nyambung gitu ya. Jadi di penghujung sih saya mau bilang balik lagi, kita jangan lupa dengan produktivitas. Jadi pertumbuhan ekonomi yang kita capai itu akan sustainable kalau produktivitas elemen itu tinggi. Jadi ingat tadi kalau kita bilang kurang lebih 3%, sekitar 3% itu dari produktivitas, sekitar setengah sampai 1 gitu ya. Kalau kita diam aja kita jadi 3,6 gitu ya. Jadi produktivitas ini penting. Produktivitas ini dicarinya dari mana? Setuju tadi mengenai yang elemen sustainability yang Bu Mari katakan gitu ya. Ada orang bilang don't waste a good crisis gitu ya. Kita di dunia yang banyak ketidakpastian gitu ya. Energi renewable mungkin satu kesempatan gitu ya, yang kita harus dan karena ya tuntutan, karena harga naik dan lain-lain, apakah itu menjadi kesempatan bagi kita untuk mengarah ke sana gitu ya. Kalau kita ngomongin manufacturing, dengan adanya kejadian-kejadian di dunia ini, security dari manufacturing, orang tuh berpikir sourcingnya dari mana gitu ya. Kita yang ada di Indonesia ini sebenarnya lokasi yang lumayan ya Bu Mari ya gitu ya. Dengan also juga dengan kenyataan bahwa di Asia for Asia, ASEAN for ASEAN itu juga makin tinggi gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari value chain, apakah value chain global atau value chain regional yang ada di situ. Kalau kita ada di situ, itu kesempatan buat kita gitu ya, karena kita bisa berproduksi di situ. Itu membutuhkan apa? Tentunya membutuhkan financial capital. Ya, financial capital dalam negeri, luar negeri. Berarti kembali ke capital kelembagaan, karena trust itu harus ada. Orang harus merasa percaya ya, certainty, supaya bisa invest, merasa bahwa investasi ini juga membawa produktivitas. Kalau itu terjadi, berarti tenaga kerja terserap gitu ya. Mungkin titipan terakhir adalah kadang-kadang banyak arah kemana-mana gitu ya. Kita memang perlu human capital leaders gitu yang memang fokus ya gitu ya. Karena uncertainty akan selalu ada. Yang kita bisa kendalikan cuma yang ada di ranah kita, di dalam ranah kita bisa dikendalikan within, betul gitu ya. Jadi bagaimana dimanapun pemirsa berada sebagai leaders gitu ya, untuk tidak firefighting kemana-mana ya, berpikir balik apa yang kita bisa lakukan gitu kan, dan fokus gitu, jangan terlalu banyak begitu ya dari saya. Kita tentunya berharap apa yang dibicarakan ini menjadi bagian dari pemikiran untuk mencapai Indonesia yang berpendapatan tinggi. Saya berterima kasih kepada Bu Filia Wibowo dan kepada Ibu Mari Pangestu. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Saya Leonard Sanggusi, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.